Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti garis lurus yang tak pernah bengkok, tak pernah menyakitkan. Tapi sampai hari itu tiba, ketika aku bertemu Arga di sebuah galeri kecil di Yogyakarta, segalanya berubah. Aku, Rama, seorang mahasiswa seni yang biasa-biasa saja, sedang melihat-lihat lukisan abstrak ketika mata kami bertemu. Dia tersenyum tipis, dan jantungku berdegup kencang seolah dunia berhenti berputar. Hari itu hujan deras mengguyur Jogja. Aku berlindung di galeri itu yang sepi pengunjung. Arga adalah pelukisnya, seorang pria berusia 28 tahun dengan rambut gondrong ikal dan mata yang dalam seperti lautan malam. Dia mendekatiku menawarkan secangkir kopi hitam. "Kamu suka lukisan yang mana?" tanyanya lembut. Aku menunjuk salah satu kanasnya yang penuh warna biru dan merah menyatu seperti badai asmara. "Ini seperti perasaan yang tak terucapkan," kataku gugup. Kami berbicara berjam-jam. Arga bercerita tentang masa kecilnya di Bali, bagaimana dia pindah ke Jogja untuk mengejar mimpi menjadi seniman. Dia lahir di keluarga sederhana, ayahnya nelayan, ibunya penjual di pasar. "Aku suka melukis orang-orang yang membuatku merasa hidup," katanya sambil menatapku lama. Aku merona tapi tak bisa mengalihkan pandangan. Sejak itu kami sering bertemu. Arga mengajakku ke studio kecilnya di pinggiran kota, sebuah rumah kayu tua dengan taman kecil penuh bunga Kamboja. Di sana dia melukis sambil aku duduk diam sebagai modelnya. Bukan telanjang tentu saja, hanya wajahku, tanganku, atau saat aku membaca buku. Setiap goresan kuasnya terasa seperti sentuhan lembut di kulitku. "Kamu indah, Rama," bisiknya suatu sore, ketika sinar matahari menyusup melalui jendela. Aku jatuh cinta. Perlahan tapi pasti. Arga juga, aku yakin. Kami berjalan-jalan di Malioboro malam hari, makan gudeg di warung pinggir jalan, tertawa tentang hal-hal kecil. Dia pegang tanganku diam-diam di kegelapan bioskop saat nonton Ilm Lama. Rasanya seperti mimpi. Di Indonesia ini, di mana orang-orang masih bisik-bisik tentang cinta seperti kami, Arga membuatku merasa aman. Tapi ada rahasia yang Arga simpan. Aku sering melihatnya termenung sendirian, memandang oto lama di ponselnya. "Siapa itu?" tanyaku suatu kali. Dia hanya tersenyum pahit. "Masa lalu," jawabnya singkat. Aku tak memaksa, karena aku takut kehilangan momen bahagia ini. Suatu hari, Arga mengajakku ke Bali. "Ayo pulang kampung sebentar," katanya. Kami naik bus malam, berpelukan diam-diam di kursi belakang. Di sana aku bertemu keluarganya, ibu yang ramah, ayah yang pendiam. Mereka menyambutku hangat, tapi aku merasa ada yang aneh. Malam itu, di Pantai Sanur, Arga melukis sketsa wajahku di atas pasir. "Setiap lukisan tentangmu meninggalkan jejak di hatiku," katanya romantis. Aku bahagia. Sangat bahagia. Tapi aku tak tahu bahwa jejak itu akan menjadi luka yang dalam. Kembali ke Jogja, hubungan kami semakin dalam. Arga mulai melukis seri baru, semua tentang aku. Wajahku di pagi hari, senyumku saat tertawa, bahkan mataku yang basah karena haru. Galerinya ramai pengunjung karena lukisan-lukisan itu. "Kamu inspirasiku," katanya sambil mencium keningku di studio sepi. Tapi perlahan aku sadar ada yang berubah. Arga sering hilang berjam-jam tanpa kabar. Ponselnya mati atau dia bilang sedang meeting dengan kolektor. Aku cemburu, tapi aku percaya padanya. Kami adalah pasangan di dunia kecil kami, di tengah masyarakat yang mungkin tak menerima. Suatu malam aku ke studio tanpa bilang. Pintu sedikit terbuka. Aku mendengar suara tawa perempuan. Hatiku langsung dingin. Di dalam, Arga sedang duduk dengan seorang wanita cantik, mungkin seumuran dengannya. Mereka tertawa, tangan wanita itu menyentuh lengan Arga. "Kamu masih sama seperti dulu," kata wanita itu. Aku mundur, tak sanggup melihat.
Malam itu aku menangis sendirian di kosan. Besoknya, Arga datang dengan wajah cemas. Rama, kemarin kamu ke studio. Aku mengangguk dingin. Dia menghela napas panjang. Itu Dita. Mantanku. Dia datang dari Jakarta hanya sebentar. Aku marah. Kenapa tak bilang? Kalian terlihat akrab sekali. Arga memelukku erat. Aku cinta kamu, Rama. Dita masa lalu. Kami putus bertahun-tahun lalu karena aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri. Perlahan dia cerita. Dita adalah pacarnya dulu, sebelum Arga sadar bahwa hatinya lebih condong ke pria. Mereka putus baik-baik, tapi Dita masih sahabat. Aku takut kehilanganmu kalau cerita ini, katanya dengan mata berkaca. Aku memakan. Karena cinta kami terasa begitu nyata. Kami semakin mesra. Arga ajak aku tinggal di studionya. Kami masak bersama, tidur berpelukan, bangun pagi dengan ciuman lembut. Di Bali lagi, kali ini kami ke Ubud, jalan di sawah hijau, tangan bergandeng saat tak ada orang. Tapi konflik mulai muncul dari luar. Teman-temanku di kampus mulai curiga. Kamu sering sama cowok itu ya? Hati-hati, Rama. Keluarga Arga di Bali menelepon, ibunya bilang ingin Arga pulang dan settle down. Aku takut. Di Indonesia ini, cinta kami seperti berjalan di tali tipis. Suatu hari, Galeri Arga mengadakan pameran besar. Lukisan tentang aku dipajang semua. Pengunjung memuji, tapi ada bisik-bisik. Modelnya cowok ya. Romantis sekali. Arga bangga pegang tanganku di depan umum meski hanya sebentar. Malam itu, kami rayakan di rumah. Arga melukis tubuhku dengan cat air yang bisa dicuci, tertawa saat aku menggelitiknya. Rasanya sempurna. Tapi sempurna itu rapuh. Konflik besar datang tak terduga. Dita kembali ke Jogja, kali ini lama. Dia bilang ingin buka galeri cabang. Arga senang karena Dita sahabat lama. Tapi aku cemburu berat. Dita cantik, pintar, dan normal di mata masyarakat. Mereka sering meeting berdua. Aku merasa tersisih. Suatu malam aku ikuti Arga. Dia ke rumah Dita di kawasan elit. Aku tunggu di luar berjam-jam. Saat keluar, Arga tersenyum lebar. Hatiku hancur. Besoknya, konfrontasi. Kamu bohongi aku, teriakku. Arga terkejut. Rama, dengar dulu. Dita butuh bantuan. Dia sedang hamil dan ayah bayinya kabur. Aku terdiam. Ternyata masa lalu Arga lebih rumit. Dulu sebelum sadar sepenuhnya, Arga pernah bersama Dita secara isik. Tapi itu sebelum kami. Aku tak cinta dia lagi, kata Arga. Tapi aku tak bisa abaikan tanggung jawab. Aku marah, sedih, bingung. Kamu akan nikah dengannya. Arga menggeleng. Tidak. Tapi aku akan bantu besarkan anak itu. Kami bertengkar hebat. Aku pulang ke kosan, tak balas pesannya. Hari-hari berikutnya gelap. Aku tak makan, tak lukis. Teman-teman khawatir. Arga datang setiap hari, bawa makanan, duduk di depan pintu. Makan aku, Rama. Aku tak ingin kehilanganmu. Perlahan aku luluh. Kami baikan tapi ada retak. Dita sering muncul, perutnya mulai membesar. Keluarga Arga tahu, mereka desak Arga bertanggung jawab penuh, artinya nikah. Arga bingung. Aku cinta kamu, tapi anak itu tak salah. Aku mengerti, tapi sakit. Di tengah ini, ada pengkhianatan kecil. Aku lihat pesan Dita ke Arga, kita bisa coba lagi, demi anak. Arga tolak, tapi aku ragu. Puncaknya saat pameran besar di Jakarta. Arga undang aku, tapi aku tolak. Dia pergi sendirian dengan Dita. Oto mereka berdua muncul di media seni. Pelukis muda dan muse baru.
Aku hancur. Aku putuskan pergi dari Jogja, pulang ke kampung di Solo. Arga kejar aku ke stasiun. Jangan pergi, Rama. Air mata kami jatuh. Kamu pilih dia, kataku. Tidak. Aku pilih kamu. Tapi terlambat. Kereta berangkat. Di Solo aku coba lupakan. Kuliah selesai, kerja di galeri kecil. Tapi setiap malam aku ingat Arga. Lukisan-lukisannya tentang aku masih ada di hatiku. 6 bulan kemudian surat datang. Dari Arga. Dia cerita anak Dita lahir, laki-laki sehat. Tapi Dita nikah dengan pria lain yang mau terima. Arga hanya bantu finansial. Aku bebas sekarang, Rama. Aku salah karena tak tegas. Aku takut kehilangan segalanya. Aku balas surat tapi tak bilang apa-apa. Arga datang ke Solo. Dia kurus, matanya merah. Aku jual studio di Jogja. Aku pindah ke sini kalau kamu mau. Kami bertemu di taman. Bicara panjang. Aku cerita sakit hatiku, dia cerita penyesalannya. Aku kianati kepercayaanmu karena takut menghadapi masyarakat, keluarga. Tapi tanpa kamu, hidupku kosong. Kami nangis berpelukan di bangku taman. Tapi masih ada konflik. Keluarga Arga tak terima. Mereka bilang ngedosa, malu. Ayahnya sakit karena stres. Arga pilih aku. Dia putus hubungan dengan keluarga sementara. Kami mulai lagi dari nol. Tinggal bersama di rumah kecil. Arga lukis lagi seri baru tentang pengampunan. Tapi masyarakat sekitar mulai bisik. Teman lama menjauh. Ada yang ancam. Suatu malam rumah kami dilempari batu. Kaca pecah. Kami takut tapi saling pegang erat. Kita kuat bersama, kata Arga. Tahun berlalu. Kami pindah ke Bali dekat keluarga Arga yang perlahan luluh. Ibunya datang diam-diam, nangis minta maaf. Yang penting anakku bahagia. Ayahnya butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya terima saat lihat Arga lukis lagi dengan semangat. Kami buka studio kecil di Ubud. Lukisan Arga laris, tema tentang cinta sejati yang melewati badai. Ada pengkhianatan terakhir, Dita muncul lagi, bilang menyesal nikah buru-buru, ingin kembali ke Arga. Arga tolak tegas. Hatiku sudah milik Rama seluruhnya. Dita pergi, akhirnya paham. Kami semakin kuat. Jalan di pantai, tangan bergandeng terbuka. Di Bali, lebih toleran. Arga lukis potret kami berdua, besar sekali. Ini lukisan terakhir tentangmu, tapi jejaknya abadi. Aku tersenyum. Lukis hatiku seluruhnya, Arga. Kami bahagia, meski tak sempurna. Tapi hidup terus. Ada saat Arga sakit, demam tinggi. Aku rawat, tak tidur. Dia sembuh, bilang kamu malaikatku. Kami adopsi anak anjing, namai Jejak. Cinta kami tumbuh dalam penuh pengertian. Kini, bertahun-tahun kemudian, aku duduk di teras rumah kami di pinggir sawah Bali. Arga melukis di sampingku, tangannya gemetar sedikit karena usia. Lukisan terakhirnya, kami berdua tua, tangan bergandeng, mata masih penuh cinta. Masyarakat berubah perlahan. Anak muda lebih terbuka. Kami jadi inspirasi diam-diam bagi pasangan lain. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi kami punya akhir yang manusiawi, saling mengampuni, saling menguatkan. Setiap lukisan Arga tentangku meninggalkan jejak, luka, bahagia, pengertian. Dan aku masih ingin dia lukis hatiku seluruhnya, sampai akhir waktu. Cinta kami di tengah Indonesia yang berubah, tetap abadi. Terima kasih pada Tuhan yang inginkan kami bertemu, melewati badai, dan menemukan damai. Ini cerita kami. Cerita tentang cinta yang tak mudah, tapi layak diperjuangkan.